Kita melihat dari kondisi COVID akhir-akhir ini, baru saya lihat KPN-nya, kalau dapat berita dari Ketua Satgas COVID, hari ini yang meninggal 0, yang terinfeksi kalau tidak salah ada 3, yang sembuh 12. Jadi ini bayangkan satu provinsi, saya kira ini berita yang sangat baik dan perlu kita syukuri. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pandemi COVID-19 telah menimbulkan dampak yang sangat luar biasa, khususnya terhadap sektor pariwisata. Betul, setelah diberikan kemudahan khususnya kepada pariwisata domestik untuk masuk ke Bali yang tadinya di penghujung tahun harus PCR, sekarang sudah bisa antigen. Yang tadinya PPKM level 3, sekarang sudah cukup hanya diperketat. Ini memberikan dampak yang cukup signifikan, walaupun tidak signifikan kalau kita bandingkan dengan kondisi kita di Bali. Kita mempunyai 150.000 kamar. Kalau saya hitung per tahunnya itu ada 365 hari. Kita mempunyai 750 juta room night per tahunnya. Sedangkan kunjungan sekarang baru 12.000 per hari. Itu pun kalau kita asumsi per orang per kamar, maka sesungguhnya okupansi kita masih di bawah 3%. Bahwasannya ada hotel yang terisi 100%, iya mungkin bisa jadi saat Sabtu dan Minggu. Kalau kita bicara kawasan, sudah mulai menurun, paling terisi hanya 20%. Tapi kalau kita bicara Bali, sudah di bawah 5% sesungguhnya yang terjadi di Bali. Kita bersyukur bahwa PPKM 3 sudah dirubah. Terus terang Bapak Ibu semua, itu tidak perjuangan gampang merubah PPKM 3 level 3 menjadi pengetatan di akhir tahun. Istilah pengetatan sebenarnya kita sudah terima sejak dulu, dan karena pengetatan itu sebenarnya Bali akhirnya bisa mengendalikan COVID sebagaimana saya laporkan tadi. Karena Bali masyarakatnya disiplin, pemerintah telah menyiapkan fasilitas-fasilitas kesehatan, 65 rumah sakit, 26 ada laboratorium dengan kapasitas 4.000 per hari. Itulah yang menyebabkan Bali bisa sebagaimana kita lihat sekarang. Sesungguhnya sudah ketat. Yang perlu adalah disiplin. Kalau memang perlu diperlukan lagi di akhir tahun adalah disiplin. Kita kerjasama dengan Pol PP, dengan Pecalang. Kepercayaan diberikan sekarang, mari kita lakukan dengan sebaik-baiknya, kita sia-siakan. Ketika PPKM 3 kita dinyatakan untuk Bali dan Indonesia, saya menyampaikan pada kementerian, Pak Menteri, saya keberatan kalau di Bali dibilang PPKM 3. PPKM level 3 sesungguhnya adalah sebuah gambaran kondisi yang terjadi di satu wilayah, misalnya Bali. Dengan PPKM 3 sesungguhnya kondisi pandemi COVID-19 di Bali itu masih tinggi. Tingkat angka yang terinfeksi tinggi, bed okupansi rasio di rumah sakit tinggi, dan lain sebagainya. Ada kriteria-kriteria tertentu. Sedangkan di Bali kan tidak. Jadi kami keberatan karena dengan sebutan level 3 sesungguhnya memberikan kesan negatif terhadap pasar khususnya luar negeri. Apa yang terjadi di Bali? Padahal di Bali sudah level 2 kok, di penghujung tahun sekonyong-konyong level 3. Nah ini yang kita perjuangkan bersama, dan Astungkare akhirnya bisa dirubah status tersebut menjadi kembali status 2 hanya diperketat. Kembali kepada sektor pariwisata, WTO mengatakan bahwa perlu waktu 3-4 tahun untuk kita bisa pulih kembali. 3-4 tahun baru bisa pulih kembali. Pertanyaannya, apa kita diam menunggu 3-4 tahun itu? Saya kira kita tidak bisa diam. Ketergantungan kita kepada pariwisata sudah sedemikian rupa. 54% PDRB Bali tergantung dari pariwisata. Tentu tidak mungkin kita akan menghilangkan sektor pariwisata dari aktivitas masyarakat Bali. Bahwasannya kita akan meningkatkan yang lain, setuju. Pariwisata, pertanian, UMKM, sangat setuju. Tapi tidak berarti kemudian kita menghapuskan pariwisata atau kita menekan pariwisata, tidak. Oleh sebab itu saya mengajukan ada 2 target, 2 strategi yang harus kita lakukan. Yang pertama, bagaimana kita bisa meningkatkan daya tahan Bali. Yang kedua, bagaimana kita bisa meningkatkan daya saing Bali. Daya tahan Bali meliputi daya tahan dari sisi kesehatan dan daya tahan dari segi ekonomi. Daya tahan kesehatan sudah kita melakukan yang sebaik-baiknya, vaksin
Untuk tahap pertama sudah di atas 105% mungkin sekarang sudah. Vaksin kedua sudah di atas 90%. Jadi ketahanan imun masyarakat Bali terhadap COVID, saya kira Astungkara kita telah berbuat yang sebaik-baiknya. Tapi ketahanan terhadap ekonomi, ini yang masih meragukan. Astungkara saya dengar dari Benesa tadi bahwa kunjungan wisatawan ke Pendawa dari hari ke hari meningkat. Tapi dengan jumlah kunjungan domestik sekarang, kaitkan kemudian tadi dengan jumlah kamar dan kaitkan dengan daerah tujuan wisata di Bali yang ada 200 lebih DTW yang ada di Bali, maka saya kira masih perlu ditingkatkan lagi kunjungan domestiknya ke Bali. Ketat, kita perlu ketat. Kalau peningkatan daya tahan di bidang kesehatan sudah kita lakukan sebaik-baiknya, apa upaya kita di bidang ekonomi? Saya kira 2 tahun masyarakat Bali sudah cukup bertahan.